Sekarang saya mau tanya sama calon tong. Silakan calon tong. Saya akan menjelaskan perbedaan cowok dan cewek itu sebenarnya banyak. Sisi pandangnya itu banyak. Anda tahu nggak misalnya perbedaan antara cowok dan cewek secara biologis? Anda tahu? Saya tahu lah. Oh, kalau tahu berarti nggak perlu saya jelaskan ya. Iya. Kalau secara fisik bedanya tahu? Ya tahu lah, jelas kan mana cewek mana cowok. Berarti nggak perlu cara saya... pandangan mata itu. Berarti nggak perlu saya jelaskan ya. Secara kodrat Anda tahu? Ya kodratnya wanita kan seperti ini, berarti tahu. Iya. Oke, nggak perlu saya jelaskan. Kalau secara pemikiran, karena saya jarang mikir, saya nggak tahu tuh. Nggak tahu. Iya. Nah kebetulan saya juga nggak tahu, jadi saya nggak bisa jelaskan. Itu gimana sih? Tadi yang 3 sebenarnya saya tahu, tapi Anda sudah tahu, jadi nggak perlu saya jelaskan. Justru secara pemikiran itu yang membentuk semua orang jadi mendapatkan pendidikan. Ini akan saya jabarkan. Ada nilai. Ini akan saya jabarkan dan nanti Anda akan melihat secara pemikiran bedanya di mana. Saya melakukan survei. Ada 40 cewek saya survei, tidak satu pun yang cowok. Ya kan cewek di situ. Saya belum selesai. Iya. Kan Anda selalu minta 100 orang. Iya, ini kenapa 40 lagi? Ya kan karena baru ketemu cewek 40. Akhirnya 100 orang saya survei. Dan saya berkesimpulan saya cukup 2 orang saja akhirnya yang saya survei, karena di antara 100 orang itu hanya terbagi menjadi cowok dan cewek. Jadi saya cukup 1 cowok 1 cewek saya survei. Sudah mewakili 100 orang. Tolong dong Pak. Bentar ini Mbak Jupe. Bentar, sebentar. Nah, interupsi. Silakan, Pe. Cah kangkung. Oh, cah kangkung. Siapa namanya? Siapa? Cah lontong. Nah, kangkungnya itu ada di belakang lontongnya dikit. Oh, gitu. Jadi survei cuma 2 orang dari 100. Terus maunya berapa? Kalau survei minimum kan 40. Tadi dia udah, ini biasanya kita 100. Makanya kenapa lu kalau cuma 2 hanya untuk mewakili laki. Ternyata 100 tadi isinya cuma cowok atau cewek, mending satu-satu, nggak ribet saya nanya. Tapi kan pemikirannya berbeda-beda, pandangannya berbeda-beda. Karena apa? Karena nilai pendidikannya mereka juga masing-masing berbeda, sehingga menimbulkan cara berpikir yang berbeda. Jadi 100 nih? Iyalah, harus tinggal dipanggil lagi yang 98. Datang sudah. Jadi kita bagi ya, 100 orang itu 60 orang itu cewek, 40 orang cowok. Jawabannya adalah 70 setuju dan 30 tidak setuju. 70, Cak? Maaf, nanya apa Pak? Ini pertanyaan saya rahasiakan. Yang penting kan jawabannya kalau survei itu. Ya kalau hasil survei mah Pak Cak Lontong itu dibuka ke semua pertanyaannya apa, hasilnya pertanyaannya apa. terbuka Cak, apa yang dimaksudkan supaya kita nanti tahu. Anda niru ikut survei kalau pertanyaan saya buka. Yang penting kan jawaban survei itu. Coba kalau yang di diagram itu 70 setuju, 30 tidak setuju. Ya pertanyaannya apa? Ini pertanyaan rahasia. Ini masih mending loh jawabannya saya buka. Ini jawabannya sebenarnya rahasia juga loh. Kok di mana-mana, Pak? Nih, ini si bapak nih tidak mengerti calon nih. Itu bupati. Nih saya ajarin waktu saya zaman saya mau calonkan bupati nih ya. Begini caranya dulu waktu saya mencalonkan sebagai bupati. Udah tak bilangin kamu telat. Pak, saya udah bilangin Bu. Pak, saya nggak ikut situ. Saya jaga kalau dia datang Pak ya. Iya. Gak ada. Pak, Bapak tadi ada udah ngilang. Sudah hilang ya. Mau cari survei, Bapak nggak kasih tahu pertanyaannya. Iya. Pak, di mana-mana visi misi itu Pak harus terbuka Pak. Terbuka. Setuju? Setuju. Setuju. Si Olive nih ngeganggu mulu. Pahit. Olive lu ngeganggu mulu. Datanglah tukang pecel Cibinong. Coba aku mau tanya nih buat Cak Lontong sebagai tukang survei. Kenapa kira-kira Jupe itu bisa langsung menarik laki-laki? Kenapa sih sebenarnya? Karena dia itu sensual. Terus kenapa saya? Nah, aduh, bubarin laki-laki. Lu sen kiri. Lu sendok semen. Kalau dia kan ngelihat sensual gitu ya. Saat orang tuh ngelihat ada ketertarikan. Begitu masuk ke dia muncul sensual kan? Gitu. Itu udah langsung. Ini saya lanjutkan surveinya nggak nih? Ya lanjutkan. Aduh. Bu jangan datang dulu Bu. Iya Pak, Ibu dia nggak paham. Yang kedua ini secara umum seperti yang dibahas tadi. Lebih enak mana? Jadi cewek atau
katanya lebih enak jadi cewek daripada jadi cowok daripada cewek. Ya kan? Saya tanya, apakah benar lebih enak jadi cowok daripada jadi cewek? Ternyata 100 orang tadi menjawab 65 setuju. Lebih enak jadi cowok daripada jadi cewek, 65 orang. Yang 20 tidak setuju. sisanya Tidak Yang setuju. 15 tidak setuju sama yang setuju. Mana lu ada survei membagi begitu? tiga. Seharusnya survei itu setuju dengan tidak setuju, tetapi sekarang ada yang tidak setuju dengan yang tidak. Kenapa dia udah aja jawab dia tidak setuju? Loh, ternyata ketika saya tanya, loh berarti kan kamu tidak setuju. Loh tapi saya setuju sama yang tidak setuju gitu. Berarti kan punya pendirian sendiri nih. Jadi dia tidak setuju sama yang setuju, tapi setuju sama Pak, yang tolong tidak deh Pak, setuju. tolong keluarin. Ini kayaknya belum dikasih obat ya Pak. Ah ya Nih. Pak, berarti saya yang beruntung. Ya, lalu Cak. Jadi begini ya, saya mengakui bahwa wanita itu makhluk yang luar biasa, ya kan. Seperti pernah dan sering saya katakan, mendidik seorang pria itu mendidik satu manusia, tapi mendidik seorang wanita itu sama dengan mendidik keluarga. Itu patut dicamkan. Dan ada juga peribahasa atau mungkin ungkapan yang mengatakan bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria. Itulah alasannya kenapa itu wanita itu lebih nikmat kalau sedang hot. Sop rusuk kan enaknya pas panas. Ya, lebih hot. Itulah alasannya. Tapi kenapa kalau tadi mengatakan wanita enak daripada pria, pria enak daripada wanita? Sebenarnya nggak ada yang lebih enak dan nggak ada yang lebih nggak enak. Itu seimbang, semuanya sama. Sebagai contoh, ada yang bilang kalau wanita ribet tadi Mbak Asri, ya kan? Iya. Laki-laki simpel, wanita ribet. Kita harus tahu ya, karena wanita itu auratnya memang lebih banyak. Iya. Itu sebenarnya bukan ribet, tapi memang harus lebih butuh usaha untuk menutupi. Karena apa? Kita harus tahu wanita itu barang yang berharga. Jadi harus disimpan, harus ditutupi. Anda pernah melihat berlian diawur-awur? Nggak pernah. Disimpan. Iya. Itulah keribetannya dia itu karena berharga. Iya. Itu harus kita pahami dan kita mengerti. Aurat-auratnya harus ditutup jadinya ya. Betul. Sebentar, saya interupsi. Ya. Siapa? Cak Kangkung? Iya. Calontong. Oh, Belum calon lihat ya. lontong kayaknya nih. Cah kangkung mulu. Kenapa? Tadi Anda bilang bahwa berlian itu indahnya disimpan. Iya. Saya nanya sama Anda. Contoh. Baik, saya akan memberikan contoh. Anda suami ini saya. lo contoh ini lo. Dari tadi kan saya pancing Anda biar ada suami saya. contoh. Oke, Anda suami saya. Iya, iya. Contoh. Ya, Anda suami saya. Mabut. Pak, tenang Pak, aman. Ya. Tolong ya. Begitu maju hajar aja. Dua Ya, sama. siap Pak. Jangan ragu-ragu. Ya, aman Pak. Sampai berdarah biar ketahuan. Nah. Hajar. Apa lo? aja. Loh, Ngeganggu. Gue juga Oh, nggak tahu. kenapa? Lontongnya nyelip, lontong. Ah. Belum. Masa di sini? Apa? Pak Komeng. Iya. Sisain Pak. Udah tenang aja. Tiga sisain. Ya. Nih jagain ondel-ondel bentar. Ya. Aku apa lo? Enggak, saya tadi lagi cuma mau ngomongin masalah Apa? Contoh tadi istri harus benar-benar nutup semua ini Pak. Bener. Ini Pak, ini adalah keegoisan Pak. Betul. Keegoisan seorang laki-laki Pak. Coba Bapak pikirkan. Laki-laki dan perempuan itu tercipta untuk saling menikmati keindahan. Setuju Iya. kita? Setuju. Setuju. Saya mau tanya lagi nih. Apa? Saya di sini sampai kapan nih? Ini kamu ngapain di sono? Saya cuma mau bilang tadi sama Bapak kalau mau jelasin sesuatu harus yang jelas Pak. Jadi Jangan kamu tuh bilang cewek nggak boleh ini, nggak boleh itu, Saya- nggak boleh ini. Nah, Makanya ini saya mau tanya salah. sebenarnya. Mungkin adik kita ini salah nangkep ya. Calontong itu lebih berpihak kepada laki-laki atau kepada perempuan? Saya bukan berpihak pada laki-laki atau perempuan, saya hanya mengingatkan. Iya. Kalau kalian ini perempuan, karena auratnya memang lebih banyak, jangan merasa lebih ribet. Karena itu adalah anugerah bahwa Anda itu lebih berharga sebenarnya. Iya. Itu yang ingin saya tunjukkan. Setuju. Itu biasa. berpihak pada ingatkan. Iya. Kalau kalian ini perempuan, karena auratnya memang lebih banyak, jangan merasa lebih ribet. Karena itu adalah anugerah bahwa Anda itu lebih berharga sebenarnya. Iya. Itu yang ingin saya tunjukkan. Setuju. Itu yang ingin saya tunjukkan. Kemudian ada juga wanita yang ribet kalau sudah berkeluarga misalnya. Kalau mau keluar harus izin suami. Itu merasa suami egois atau Iya. laki-laki itu lebih dominan. Jangan salah.
kembalikan lagi bahwa seorang suami pun dia harus taat 3 kali dan hormat 3 kali kepada wanita sebelum kepada bapak seorang laki. Iya, ibunya sama ibunya harus 3 kali. Ya. Artinya apa? Seorang pria pun dia harus memberi hormat 3 kali pada wanita yang melahirkan dia. Jadi itu berimbang sebenarnya. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Memang itulah yang harus kita lakukan. Silakan Notulen. Baik, John Gray dalam bukunya Laki-laki dari Mars dan Perempuan dari Venus mengatakan ada 12 jenis cinta yang sama-sama dibutuhkan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Cuma tata urut dan prioritasnya yang berbeda. Tadi digambarkan oleh Cici Panda, Asri, dan Julia Perez. Wanita itu perlu menerima yang paling utama, perhatian, pengertian, hormat, kesetiaan, penegasan, dan jaminan. Sementara pria yang diwakili oleh Riko, Pak Jarwo, Akbar, Mas Komeng perlu menerima kepercayaan, penerimaan, penghasilan, kekaguman, persetujuan, dan dorongan. Tetapi juga ada perbedaan mendasar di John Gray bahwa kesalahan umum perempuan selalu berusaha memberikan nasihat bagi pasangannya, sementara kesalahan umum laki-laki kemampuan mendengarnya yang kurang. Terlepas dari itu, kita kerap mendengar kecemburuan tadi. Asri Welas ngomong, Calontong ngomong, perempuan itu katanya surga di telapak kaki ibu, dan ibu disebut 3 kali. Lalu di mana laki-laki? Seorang ibu mengirim surat kepada anaknya sangat indah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu, namanya melekat di namamu. Nak, ayah memang tak menjagamu setiap saat, tapi tahukah kau, di dalam doanya selalu ada namamu disebutnya. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Bunda hanya ingin kau tahu, nak, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu. Dalam urutan tata surya, Venus dan Mars mengapit bumi. Dia seperti ibu dan bapak yang berjalan seiring, membawa dan membimbing anaknya dalam kesetaraan dan saling menyempurnakan. Entah mengapa aku tak berdaya. Waktu kau bisikan, jangan kau tinggalkan. Tak tahu di mana ada getar rasa. Waktu kau katakan ku butuh dekat denganmu. Seperti biasa aku diam tak bicara, hanya mampu pandangi bibir pipismu yang menarik. Seperti biasa aku tak sanggup berjanji, hanya mampu katakan aku cinta kau saat ini. Entah esok hari, entah lusa nanti, entah. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Makassar.